Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Segala hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah terdahulu menyampaikan presentasi dan juga sambutan-sambutannya. Saya mungkin sebelum saya mulai, di belakang saya ini background-nya perkebunan teh, Bapak Ibu. Ini perkebunan teh di Nirmala, ada di Gunung Halimun di wilayah Kabupaten Bogor. Sebagian dari perkebunan teh ini sudah menggunakan aplikasi pupuk maggot. Jadi pupuk maggot kita cairkan dan juga pupuk maggot yang yang padat itu kita aplikasikan di lahan 100 hektar dan alhamdulillah hasil panen kami meningkat 20%. Jadi hasil dari pupuk maggot dan pupuk cair sudah diaplikasikan di lahan kami ini. Selain itu, kami sekarang jadi tidak menggunakan lagi pestisida di perkebunan kami. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya juga sampaikan presentasi saya, izinkan saya juga menyampaikan memutarkan video ya Bapak Ibu. Video sebagai berikut ini untuk kita sama-sama menyimaknya Bapak Ibu. Boleh, silakan Pak. Baik Pak, saya tunda dulu videonya ya Pak ya. Baik Saya Pak. Sampaikan slide ini dulu mungkin sambil menunggu videonya. Bentar. Nah Bapak Ibu, kami mendirikan PT Maggot Indonesia Lestari tahun 2014. Saya harus sampaikan bahwa saya berkenalan dengan Maggot ini betul-betul tersesat di jalan. Jadi yang membuat saya jadi orang tersesat ini adalah Profesor Agus Pakpahan yang memperkenalkan saya dengan Maggot, Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanan ternyata saya tersesat di jalan yang benar. Saya perlu sampaikan bahwa background saya ini akuntan. Jadi mulai 2014 saya mulai fokus di bidang Maggot dan ternyata menyenangkan sekali karena bukan hanya secara lingkungan, tetapi juga secara ekonomi yang disampaikan Pak Pras tadi benar. Ini membangun satu circular ekonomi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang kami coba kampanyekan ya di setiap tempat di mana kami diberi kesempatan untuk presentasi ya dari kota ke kota, dari pulau ke pulau di seluruh Indonesia, ketemu bupati, ketemu wali kota, ketua DPRD, dinas lingkungan hidup dan semua komunitas. Untuk membahas mengolah sampah jadi berkah. Jadi apa yang kami pelajari dari Prof. Agus di Sumedang 2014 lalu, kita sudah implementasikan di Bogor, kami membangun PAM. Saat ini kita mengolah 10-15 ton sampah setiap hari. Ya, sebetulnya kami ingin lebih besar dari itu, karena rencana awal kami untuk mengolah tahap awal itu 50 ton sampah per hari, kemudian kita bisa scale up sampai dengan 100 ton sampah per hari. Ya, karena kami melihat Cina bisa mengolah 1.000 sampai 2.000 ton sampah per hari. Dan pemikiran itu sebetulnya yang kami harapkan bisa segera terwujud di Indonesia, karena kami berpikir Indonesia punya masalah yang sangat besar dengan sampah. Tapi prakteknya atau kenyataannya di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Agus tadi, ternyata tidak mudah cari sampah. Ya, jadi Bapak Ibu, tetapi saya percaya tadi Pak Pras juga menyampaikan di depan, ada komitmen yang kurang dari pemerintah daerah, ada juga yang mungkin ragu-ragu, ada juga mungkin yang belum yakin gitu dengan Black Soldier Fly ini. Ada juga yang memang mungkin mindset-nya belum berubah gitu dari pola lama. Jadi ini tantangan kita ke depan. Tapi dengan apa yang kita kerjakan dari 2014 sampai hari ini, kami sangat merasakan manfaat dari Black Soldier Fly, dan apa yang kami kerjakan ini sudah di copy paste bukan cuma di Indonesia tetapi di luar negeri. Saya jadi konsultan di beberapa perusahaan, bahkan saya jadi advisor untuk Kementerian Pertanian di Malaysia. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan, saya uraikan apa yang kita kerjakan. Bisnis proses yang kita kerjakan itu sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi kami mengerjakan mengumpulkan sampah organik dari berbagai sumber, antara lain dari hotel, kafe, restoran, kemudian juga dari pasar, dan juga dari kawasan pemukiman. Nah, kami bekerja sama dengan TPS 3R karena lokasi Mohon izin Pak Markus, materinya belum tampil Pak. Saya stop dulu Pak ya, kemudian coba di-sharing ulang Pak ya. Baik Pak. Silakan coba di-sharing ulang Pak. Sudah bisa sudah muncul Pak, silakan Pak. Oke, muncul silakan ya. Baik.
Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah bisnis proses kami. Bisnis proses kami yang sederhana ini sampah organik dari berbagai sumber, restoran, hotel, pasar, dan lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Kemudian ini diolah ya dengan sangat sederhana, diletakkan di biopon atau istilahnya reaktor ataupun kolam pembesaran ya. Jadi kita menaruh sampah organik dari berbagai sumber tadi, lalu kita menaruh larva BSF usia tertentu, kemudian 15 hari kemudian kita bisa panen larva ini, dan larva ini sudah siap diberikan sebagai pakan ikan, pakan unggas, atau juga untuk pakan-pakan yang binatang-binatang atau hewan-hewan peliharaan yang lain, Bapak Ibu. Dan sudah juga dilaksanakan penelitian-penelitian kerjasama dengan Balai Penelitian, dengan IPB, Fakultas Peternakan, dengan BBRIH di Depok. Ya, kami sudah membuat pelet berbasis maggot, dan juga tentunya banyak penelitian-penelitian yang lain. Jadi dari tempat kami sudah menghasilkan begitu banyak sarjana S1, S2, bahkan S3 yang sekarang sedang membuat disertasi di universitas di negara lain. Nah, jadi Bapak Ibu, ini proses yang sederhana yang kami lakukan. Ya, jadi tadi Prof. Agus bilang, teknisnya sangat sederhana. Kita mengembangbiakan black soldier fly, lalat hitam ini, ya, di dalam insektarium atau rumah lalat. Di sini kita kembangbiakan. Lalu lalat ini bertelur, telurnya kemudian kita tetaskan. Nah, telur yang sudah menetas ini kita tempatkan di dalam biopon, ya, atau berbentuk bowling maupun berbentuk vertikal. Nah, lalu kita taruh sampah organik di sana, dan beberapa hari kemudian kita panen. Yang kita panen adalah larva, black soldier fly, dan juga yang kita panen adalah fras atau sampah organik yang dihasilkan dari proses itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini gambaran yang kita sama-sama ketahui. Ya, 2019 total sampah Indonesia 67 juta ton. Tadi disampaikan Pak Pras juga 60% organik, jadi kurang lebih 40,2 juta ton potensi sampah organik yang sebetulnya bisa kita olah ya. Jadi dengan catatan kita harus mengubah mindset kita. Tadi sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, saya kira sama-sama kita untuk mengubah dan membangun jiwa kita supaya sampah itu jangan dipikir lagi sampah ya. Waste is only waste if we waste it. Kalau kita buang jadi sampah, itu akan tetap jadi sampah. Tapi mulai hari ini kita sama-sama punya mindset yang baru, kita mau mengolah sampah jadi berkah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah potensi sampah yang ada di sekitar kita. Jadi bisa dibayangkan saya tinggal di Bogor, Kota Bogor menghasilkan sampah 700 sampai 800 ton per hari. Nah, kalau 60% berarti saya dapat 420 ton sampah kurang lebih per hari. Jakarta 7.500 ton katanya sampah per hari. Kalau itu 60% berarti ada 420 juta ton sampah per hari. Jadi begitu besar potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita mau beralih mengubah mindset kita, mengubah sampah menjadi berkah tadi, berarti ini bukan lagi sampah. Ini adalah potensial resources yang kita bisa ubah jadi protein, jadi pakan ikan, jadi pakan ternak, dan juga jadi pupuk organik, Bapak Ibu. Konversinya kurang lebih seperti ini. Sangat sederhana hitung-hitungannya. Jadi saya mengambil angka yang terendah, karena mungkin teman-teman di sini juga banyak sudah melakukan budidaya maggot, BSF. Jadi mereka punya konversi masing-masing dengan kepandaian, keahlian, dan pengalamannya masing-masing. Tapi saya ambil angka terendah, 1 ton sampah per hari, ya, jadi 30 ton per bulan, 360 ton per tahun, itu kita konversi dengan teknik ini, dengan teknologi ini, minimum 10-15% menjadi larva BSF. Larva BSF itu memiliki kandungan protein 30-40%. Belum kandungan-kandungan yang lain, ada asam amino, ada lipid, ada chitin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga memperoleh 20-25% kompos, istilahnya kasgot, bekas maggot, Bapak Ibu. Nah, 20-25% kompos ini, itu kita bisa hasilkan setiap hari dengan sistem komposter yang tidak lama lagi seperti dulu. Kalau dulu kita bikin kompos bisa 1,5 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Ya, mungkin dengan sistem fermentasi bisa lebih cepat 1 bulan.
Tapi dengan Black Soldier Fly ini, kita bisa menghasilkan sampah hanya dalam waktu 5-6 hari saja. Jadi Bapak Ibu, kita panen larva, ya kita juga panen kompos. Nah, kemudian mungkin kita dapat bonus juga tergantung dari komposisi sampahnya. Apabila sampah itu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga berasal dari ikan-ikan laut, ya ada cairan-cairan yang itu kita bisa tampung sebagai liquid fertilizer atau POC, ya pupuk organik cair. Nah, Bapak Ibu, sistemnya sederhana. Saya akan berikan gambaran bagaimana skala industri, tetapi ini skala yang kita kerjakan di TPS-TPS 3R, mitra-mitra binaan kami di Bogor. Nah, Bapak Ibu kecil, ya di satu TPS mungkin sampahnya hanya 500 kilo per hari, ya tapi Bapak Ibu bisa kita bayangkan. Kalau ada 20 TPS berarti sudah 10 ton sampah tiap hari kita bisa olah di hulu, ya. Kita masukkan organic waste itu ke dalam biopon yang sistem vertikal seperti ini. Kita masukkan bibit maggot, ya atau Black Soldier Fly ke dalam biopon, lalu dalam tempo 5 hari kemudian kita akan panen. Nah, setelah kita buat siklus, maka setiap hari kita bisa panen. Hasil panennya kita bisa langsung berikan sebagai pakan ternak, ya pakan ikan, dan juga kita gunakan sebagai pupuk. Nah, Bapak Ibu, sistem yang kita bisa bangun bisa macam-macam. Ya, jadi kalau kita bicara skala industri, tadi yang saya katakan mau 50 ton per hari, 100 ton per hari, bahkan 1000 ton per hari, itu memungkinkan. Kita bisa kerjakan itu, karena kita punya benchmark di negara-negara lain yang sudah melakukan secara industri terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau gunakan itu dengan skala-skala kecil, di komunitas-komunitas, di lingkungan-lingkungan, ini juga kita bisa lakukan. Jadi seandainya katakan kabupaten punya inti, kemudian kecamatan jadi plasma-plasmanya, maka di hulu sampah itu bisa tuntas, bisa selesai. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa mesti Black Soldier Fly? Nah di luar negeri, saya kira di Eropa, mungkin nanti Pak Bram bisa menyampaikan lebih detail pengalaman beliau. Jadi saya tangkap aja Bapak Ibu, kita memilih Black Soldier Fly karena kalau kita membandingkan dalam setiap hektar lahan, ya setiap meter persegi, itu jumlah protein yang dihasilkan melalui proses budidaya Black Soldier Fly itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu alasan salah satunya. Yang kedua, kita juga mengurangi sampah masuk ke TPA. Jadi kita bisa olah sampah itu semakin dekat ke hulu, sehingga biaya logistik akan berkurang, kemudian juga tentunya umur TPA akan bertambah panjang, dan ini akan sangat efisien, jadi sangat mengurangi. Nah, saya nggak tahu apakah ini menjadi nilai tambah atau menjadi tantangan buat kita. Karena kadang-kadang saya bertemu dengan banyak orang yang lebih suka anggaran itu tinggi-tinggi gitu ya. Beda kalau dengan kami di swasta. Ya, ini yang mesti kita diskusikan mungkin. Nah, Bapak Ibu, ini saya coba membuat mind mapping tentang Black Soldier Fly. Jadi bisa kita bayangkan yang pertama adalah kita punya resources tadi katakan. Ya, dengan 60 juta ton sampah per tahun. Katakan tadi sekian persen itu organik. Maka kita bisa manfaatkan potensial resources ini menjadi sumber daya yang luar biasa untuk membangun ketahanan pangan Indonesia. Ya, harga pakan jadi lebih murah, kemudian juga harga pupuk juga akan semakin bersaing. Kita bisa membantu peternak dan kita bisa membantu petani. Nah, potensial resources yang lain Bapak Ibu, kita punya palm oil mill yang menghasilkan palm kernel meal atau bungkil sawit. Ya, jadi selain sampah organik, salah satu suplai yang bisa digunakan untuk BASF adalah bungkil sawit. Mungkin ada juga sumber-sumber yang lain, tapi kami belum teliti lebih jauh. Nah, kami hanya melihat potensi yang terbesar adalah kita bicara organic waste saat ini. Ya, nggak mau bicara yang lain dulu, tapi itu potensi yang lain, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentunya apapun yang kita kerjakan, tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan semua pihak, ini hanya akan jadi satu konsep yang tidak akan bisa jadi besar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu sinergi, perlu kolaborasi, perlu kebersamaan dari semua pihak, ya. Adanya kolaborasi, sinergi, akademisi, bisnismen, government, kemudian community, dan juga media seperti saat ini, kita bisa duduk sama-sama untuk membangun satu circular economy ya yang akan memberikan manfaat kepada tentunya kepada bangsa dan negara kita. Dan
kenapa kita mesti kerjakan ini? Sayang Bapak Ibu, marketnya sudah ada di sana. Market sudah terbuka begitu luas. Ya, saat ini Eropa sangat membutuhkan alternatif protein dan juga di negara-negara lain. Dan sebetulnya jangan bicara ekspor. Kalau kami di bisnis, di komersial, jangan bicara ekspor dulu. Indonesia membutuhkan saat ini kurang lebih 4 juta ton pakan ternak. 4 juta ton. Pakan ternak itu tentunya saat ini kita masih impor MBM, tepung ikan, kemudian juga sumber-sumber yang lain, bahkan jagung juga kita masih impor. Nah, sumber protein dari black soldier fly ini adalah salah satu peluang, ya, salah satu potensi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu mind map yang saya coba buat. Jadi sebetulnya dari BSF ini, dari black soldier fly ini, ya bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, kita sudah ready Bapak Ibu, ya. Saya sudah ketemu dengan ahli-ahli, dengan pakar-pakar. Kita punya university, kita punya perguruan tinggi, ya. Saya juga diskusi dengan Prof. Henry, ya, Prof. Agus, Ibu Dewi, dan banyak yang lain juga. Mereka yang sudah melakukan penelitian-penelitian, bahkan mungkin ada Ibu Rini juga hadir di seminar ini dari BBRIH. Ya, jurnal akademisnya sudah dimuat secara internasional. Ya, jadi kita sudah tidak ragukan lagi. Artinya sebetulnya sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola black soldier fly yang berbasiskan sampah organik itu sudah ready. Jangan diragukan lagi. Ya, anak-anak putra-putra Indonesia itu sudah punya kemampuan. Dan hari ini sebagian mungkin ada yang jadi peserta juga di tempat ini Bapak Ibu, sudah belasan ribu pembudidaya black soldier fly di Indonesia. Ya, jadi follower saya aja sudah ribuan Bapak Ibu. Dan itu yang sangat menggembirakan ya. Jadi saya sampaikan juga apresiasi kepada Prof. Agus dia dalam kesempatan ini. Berkat beliau sekarang BSF ini sudah menyebar kemana-mana ke seluruh Indonesia. Dan saya kampanye olah sampah jadi berkah. Begitu. Nah, lalu Bapak Ibu, partner kita sudah banyak nih. Tapi kembali lagi, ada yang komitmennya sepenuh hati, berjalan sampai hari ini, ya di beberapa daerah. Tapi ada juga yang baru sebulan, baru 6 bulan, baru 1 tahun sudah tutup. Ya, kami perlu sampaikan di sini, kami membangun fasilitas di Cipecang, fotonya masih ada di situ. Kita bangun fasilitas dengan investasi sendiri, kemudian waktu itu Ibu Wali Kota memberikan dukungan, tapi ketika terjadi perubahan kepemimpinan di DLH Tangerang Selatan, sekarang sudah tidak ada. Fasilitas sudah kami bongkar. Jadi Bapak Ibu ini memang membutuhkan satu komitmen, satu perubahan mindset dari setiap kita, supaya Indonesia ini benar-benar bisa bebas sampah. Nah, jadi saya sampaikan lagi Bapak Ibu, bedanya dengan di luar apa? Ya, ini komitmen yang sungguh-sungguh, ya. Yang baju hitam itu adalah. Mohon maaf Pak Markus, dipercepat. Baik Pak. Nah, ini adalah yang terjadi di luar Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan dengan Sabah, ya, baju hitam itu Menteri Pertanian Malaysia. Kami kerjasama untuk mengolah sampah dan membawa teknologi black soldier fly ini ke Sabah. Ya, Bapak Ibu, nah ini presentasi kami. Jadi kami sekali lagi dalam hal ini siap dan kami mohon bantuan, dukungan dari semua pihak supaya sampah organik yang ada di negara kita itu bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Saya kira mungkin presentasi saya sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan dari Bali barangkali dari Pak Kade Alamstar Juniarta, Pak Kade lah ya. Intinya pertanyaan begini, sebagai pembudidaya maggot itu masalahnya adalah pemasaran, ya. Di lapangan masalahnya adalah pemasaran. Apakah ada pemain partai besar yang ingin membeli maggot BSF khusus kami di Bali? Mungkin Pak Markus yang bisa menjawab ini, mudah-mudahan. Silakan Pak Markus. Pak Budi, saya jawab langsung Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Baik Pak Kade, jadi di Bali juga sudah banyak pembudidaya maggot Pak. Nah, ini saya ingin kembali luruskan dulu spirit kita tentang budidaya black soldier fly, ya. Yang pertama adalah membangun spirit pengelolaan sampah, memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah. Jadi sampah itu kita ubah jadi berkah. Nah, banyak orang yang sudah langsung berpikir secara komersial, ya. Jadi saya ingin membangun idealisme dulu, ya, supaya kita perbaiki sistem pengelolaan sampah kita, lalu manfaatkan sampah dengan baik.
Adapun hasilnya nanti, ya, tentunya kalau dipertanyakan tadi, bagaimana pemasarannya? Ya, hari ini pasaran maggot pada umumnya 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Nah, tapi Bapak Ibu kalau konsentrasi hanya untuk jualan maggot, itu mungkin marginnya kecil. Saya mendorong Bapak Ibu yang berbudidaya maggot juga membudidayakan biomasa. Jadi beternak ikan, beternak ayam, beternak yang lain. Tapi kalau sudah punya skala yang besar, ya seperti yang sudah dilakukan di Bogor, itu ada yang ekspor ke Amerika, ekspor ke Inggris, ke Eropa, dan lain sebagainya. Jadi tergantung skala yang terpasang di sana. Kalau di Bali sudah ada, Pak. Sudah banyak teman-teman komunitas yang sudah mengembangbiakan maggot. Itu mungkin jawaban saya, Pak Budi. Terima kasih. Baik. Kedua pertanyaan dari Pak Lutfi Kurniawan. Beliau itu pernah melihat YouTube yang kira-kira semacam ya, semacam apa ya, istrinya maggot begitu yang bisa menguraikan plastik katanya. Apakah ini jenis yang sama yang bisa menguraikan plastik? Mungkin ya, coba Pak Markus kalian deh. Iya Pak, berbeda Pak spesiesnya Pak. Oh, oke. Ya, jadi mungkin itu ada yang sebut ulat Hongkong dan lain sebagainya, tapi bukan maggot Pak. Bukan Pak. Oke. Baik, ini Pak Kadil lagi menanyakan untuk Pak Markus Susanto, ingin bertanya apakah izin apa yang sekiranya dibutuhkan untuk umum dalam mengolah maggot MBSF menjadi produk siap jual? Apakah itu diperlukan izin dari BPOM dan lain sebagainya? Gimana Pak Markus? So far sih kami kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat Pak ya, dan kemudian juga karena ini kita gunakan sebagian besar langsung ke para pembudidaya ternak. Ya. Jadi kami belum memproses itu secara khusus gitu Pak. Kecuali kalau ada kawan-kawan kami yang sudah ekspor ke Eropa, itu mereka sudah mengurus perizinan tentunya dengan standar Eropa ya, bahkan FDA dan lain sebagainya sudah ke arah sana Pak. Jadi standarnya tergantung daripada kemana itu dikirim ya Pak ya? Betul, yang jelas kita hasil laboratorium tentunya kita jadikan sebagai dasar acuan kita Pak. Di Indonesia apakah ada standar semacam itu? Apakah dari BPOM dan lain sebagainya begitu untuk produk jadi ya? Untuk produk jadi kita sekarang alhamdulillah Pak, kemarin saya juga diinformasikan oleh Pak Direktur PSLB 3 Pak Nofridal juga ada di sini, salam hormat Pak. Jadi beliau sama-sama memperjuangkan dengan komisi di DPR, dan kemarin baru terbit peraturan Menteri Pertanian nomor 104, sudah menjadi salah satu produk pertanian Pak, Black Soldier Fly. Oke, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Markus ini. Tadi ada farm dari Pak Markus yang menghabiskan 15 ton per hari. Lokasinya kira-kira di mana itu Pak ya? Ini ada Pak Budi Wahyudi yang menanyakan itu. Iya. Pak Budi, lokasi kami ada 2 tempat, satu di Galuga, itu di Lewiliang, di depan TPA Galuga Bogor. Satunya lagi di Sentul, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Vicky Titanio. Izin bertanya, apakah ada perhitungan teknis yang pasti mengenai berapa olahan sampah yang bisa diurai oleh maggot dan berapakah presentasi mortalitas dan telur, larva, pupuk, kemudian prepupa, dan imago. Terima kasih. Mungkin Pak Markus barangkali bisa menjawabnya. Baik, Pak Budi. Jangan dilempar lagi ke Pak Agus ya, Pak Markus. Pak, ini saya lemparnya ke Pak Bram nanti Pak yang ini, Pak. Apa nanti Pak Bram bisa ngomentari. Karena gini, Pak Vicky, terima kasih pertanyaannya. Sebagai gambaran makronya saja, dalam 1 meter persegi biopon media itu setiap hari bisa menghabiskan 10 kilo per meter persegi. 10 kilo sampah organik per meter persegi. Dengan kita menempatkan atau menaruh atau menebar larva sebanyak 5 gram, Pak. 5 gram saja. Ya. Tetapi secara ilmiahnya itu bisa di-download di karya tulisnya Pak Bram dari EWAK. Itu sudah komplit Pak di situ Pak. Ada PDF-nya, silakan nanti di-download. Itu ya Pak Bram ya. Saya beralih kepada penanya berikutnya dari Ibu Mary Sianipar. Bagaimana pengalaman Bapak Markus lagi nih yang ditanya dalam mematangkan hasil BSF larva untuk siap menjadi end product yang komersial? Apa tantangannya dalam hal feedback jenis sampah di Indonesia? Silakan Pak Markus. Baik Pak.
jawaban ini mudah-mudahan tidak bermaksud menyinggung siapapun ya Pak ya. Ini webinar akademis, jadi Oke. mohon dibuka mindset kita semua ya untuk kemajuan bangsa Indonesia Pak. Jadi Oke, spiritnya siap. itu Pak ya. Jadi tantangan terbesar yang kami hadapi ini justru dari banyak pemangku kepentingan yang berurusan dengan sampah ya. Kami membangun fasilitas di Galuga itu di TPA Bogor ya, kami menyewa lahan seluas 2 hektar di sana dengan harapan sampah itu mudah kita peroleh. Tapi ternyata kami salah strategi. Ya, jadi tujuan kami mendekatkan ke TPA itu keliru total. Ya, walaupun di awal istilahnya ada satu ya memang tidak ada komitmen tertulis ya, tapi kami berpikir mudah mendapatkan sampah, ternyata tidak semudah pada prakteknya. Jadi tantangan terbesar adalah sebetulnya dari Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kota itu memang mesti punya satu komitmen ya bahwa ini sampah ini harus diolah selesai tuntas di hulu gitu. Jadi supaya apa? Supaya kalau kita bicara skala komersial, kalau bicara komersial itu kan harus ada sustainability. Betul. Berapa raw material yang mesti kita olah? Kemudian berapa kapasitas produksi yang harus kita pasang? Nah, beda dengan teman-teman yang mengerjakan menggunakan media bungkil sawit, Pak. Oke. Ya, ini bungkil sawit juga satu peluang tersendiri karena kita ekspor bungkil sawit tuh hampir kurang lebih 5 juta ton per tahun bungkil sawit. Nah, pemanfaat di Indonesia baru 10% bungkil sawit. Nah, lucu kan Pak, kita ekspor bungkil sawit, lalu bungkil sawit itu di Australia, di New Zealand digunakan jadi pakan ternak, baru dagingnya kita impor. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan itu di dalam negeri, otomatis ada nilai tambah, ada added value. Jadi kita tidak usah import lagi protein, tepung ikan, dan lain sebagainya. Nah, tantangan terbesar di situ Pak. Jadi mindset kita seolah-olah sampah itu ya sudah dikumpul, diangkut, dibuang. Nah, ini tantangan terbesar. Jadi mengubah budaya itu, saya di satu pasar aja, di satu wilayah Pak, itu membutuhkan waktu 3-4 bulan sosialisasi bolak-balik supaya pedagang-pedagang pasar itu mau milah sampah. Ya, tapi berkat dukungan dari kepala pasarnya, PD pasarnya, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidupnya, bahkan di satu daerah, saya perlu sebutlah di Bali ini Pak, ada peraturan daerah yang sudah terbit supaya dilakukan pemilahan sampah. Gitu. Nah, ini tantangan Pak. Kita kalau di perusahaan, di swasta, di audit ISO 14001. Wajib pemilah sampah. Oleh karena itu tong sampah ada yang warna hijau, ada kuning, ada merah. Ya. Tapi begitu truk kuning datang, dicampur lagi jadi satu, Pak. Ya kan? Jadi artinya, nah padahal sebetulnya bisa kita lakukan bagaimana caranya, dibuatlah jadwal. Ya, Senin, Rabu, Jumat, organik misalnya. Ya, hari lain non-organik. Ini tergantung komitmen gitu. Kalau kita mau cara hidup kita terus-terusan begitu, ya tidak akan ada perubahan. Jadi ya saya hanya menyayangkan ini kalau kita baca anggaran pengelolaan sampah di negara kita DKI Jakarta aja udah 3,4 triliun Pak. Gitu. Belum di daerah-daerah lain gitu. Padahal dan itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan hasil Pak. Hanya untuk ngolah sampah. Bayangkan Bapak kasih saya 1 triliun deh. Ya, saya bisa bikin pabrik yang saya bisa tunjukkan nanti videonya seperti di Entera Kanada, ya bisa ngolah 2.000 ton sampah organik tiap hari. Itu hasilnya luar biasa. Jadi sebetulnya ini peluang, pertanyaannya bagus sekali, mancing saya untuk jadi provokator nih Pak. Provokator untuk kebaikan Pak. Oke, sekalian Pak Agus, ini yang tanya juga namanya Pak Agus, Pak Markus, pertanyaan dari Pak Agus Setiawan. Iya Pak. Apakah ada dampak negatif dari BASF? Karena ada kabar katanya di Malaysia, BASF itu dibatasi karena ada lalat BASF yang menyerang sarang tawon katanya. Apa betul itu? Gini Pak, kalau itu apakah punya dampak negatif? Saya mesti katakan tidak. Ya, tadi Pak Agus sudah jelaskan, BASF ini tidak punya mulut, jadi tidak punya kepentingan lagi untuk makan minum dia. Ya, dia jadi lalat itu bedanya dengan lalat hijau Pak. Kalau lalat hijau itu masa larvanya cuma sebentar Pak, hanya 7 hari. Kemudian dia menetas jadi lalat. Nah, jadi lalatnya itu lama, Pak. Bisa 35-40 hari. Oleh karena itu, dia butuh makan dan minum, akhirnya jadi menyebarkan penyakit. Sementara kalau lalat hitam, dia masa larvanya itu lama, Pak. 35-40 hari.
jadi larvanya. Sementara jadi lalatnya itu paling lama 5 sampai 7 hari. Jadi kalaupun dia keluar, ya sebentar saja dia akan mati. Gitu, karena dia kehabisan energi. Nah, saya jawab karena ini kebetulan menyinggung Malaysia. Nah, kebetulan saya Pak, mohon maaf nih, menyombongkan diri sedikit ya Pak ya. Jadi, boleh Pak, sekalian promosi. Ya, gini-gini saya diminta jadi advisor Menteri Pertanian Malaysia. Jadi Menteri Pertanian Malaysia itu pernah berkunjung ke Bogor, bahkan ke Galuga. Ya, Menteri Pertanian kita belum datang, tapi waktu ekspor ada salah satu produsen black soldier fly juga ekspor ke Eropa, ke Amerika, itu Pak Menteri Pertanian juga datang ke salah satu perusahaan produsen BASF. Jadi di Malaysia, saya katakan jawabannya bahwa BASF ini tidak memberikan dampak negatif. Itu aja Pak, lebih banyak positifnya. Berikutnya dari Ibu Siti Nur. Jika budidaya larva bisa dilakukan dan hasilnya besar, bagaimana menjual hasil budidaya tersebut ya? Kadang-kadang kalau sudah produksi, kita bingung untuk menjualnya. Butuh ekosistem dari hulu sampai hilir bisnis BASF ini. Nah, ini yang suka bisnis ini Pak Markus. Gimana Pak Markus? Baik Pak Budi, terima kasih pertanyaannya Bu Siti Nur. Ini yang saya dorong Pak, supaya tadi sebagaimana kita ketahui pengelolaan sampah itu ada di bawah koordinatornya Pemkab dan Pemkot. Ya, lalu tadi Pak Bram juga sama, konsep inti plasma atau konsep satelit ini kita bisa kembangkan. Ya, jadi harus ada sinergi pemerintahan kabupaten atau kota itu Pak melalui beberapa SKPD. Ya, di sini ada PUPR, ada Dinas Pertanian, ada Dinas Perikanan. Ya, kemudian juga mungkin dengan sekdanya dan lain sebagainya. Mereka harus membuat satu bisnis model ya, supaya sampah ini bisa diolah oleh masyarakat. Ya, katakanlah begini, apa yang saya kerjakan di Bogor saat ini, itu kita bekerja sama dengan TPS 3R dan bank-bank sampah, Pak. Bank sampah. Dan bank sampah. Nah, jadi kami membuat sentral untuk reproduksi telur BSF. Ya, nah ini rencananya DLH Bogor, saya baru gosok-gosok nih Pak nih, kepala dinasnya nih Pak nih, supaya segera gitu, gerak cepat gitu loh Pak Mas. Mudah-mudahan dengar nih hari ini dia ada mudah-mudahan. Ya. Jadi saya juga kepengen ketemu wali kota juga supaya mereka istilahnya mulai menggerakkan masyarakat sekitar. Bapak bisa bayangkan satu TPS 500 kilo Pak sampah ya. Kalau 20 kan udah 10 ton. Kalau misalnya lebih banyak lagi itu hasilnya pasti. Nah, hasilnya begini Pak. Saya mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Bram ya. 1000 kilogram sampah organik itu bisa jadi telur ayam 80 kilogram Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin supaya ini mengencourage kita, ya, 1 ton sampah organik yang terpilah itu bisa jadi 80 kilogram telur ayam. Nah ini bukan sulap, bukan sihir. Tadi Prof. Agus katakan berulang-ulang, ya, ini adalah kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Oke. Hanya saja pengetahuan kita yang belum sampai ke situ dan komitmen kita belum ada sampai ke sana. Iya. Ya, jadi saya gambarkan begini, 1000 kilogram itu katakanlah jadi larva maggot 100 kilo. Setiap hari kita dapat. Ya. Kalau 100 kilo itu cukup untuk memberi makan ayam petelur 1000 ekor. Nah, tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Bram, kalau disampaikan 100%, nanti telurnya kegedean, Pak. Nanti bertelurnya susah, Pak. Sekali bertelur mati ayamnya nanti. Nah, lama-lama tuh ya. Iya. Jadi asumsi katakanlah diberi makan hanya 50%, maka itu cukup memberi makan ayam petelur 2000 ekor. Dari 2000 ekor itu, pada tingkat produktivitas yang wajar, ayam petelur itu 70% lah katakan produktif. Berarti kita bisa mendapatkan 1400 butir telur ayam tiap hari. Nah, kalau 1 kilo itu 16 butir, saya dapat 87,5 kilogram telur ayam. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam masa kampanye itu bisa memberantas stunting dan lain sebagainya, beresin sampah organik, kita dapat telur ayam, Pak. Beresin sampah organik, kita dapat ikan lele. Beresin sampah organik, kita dapat daging, Pak. Oke. Ya, Pak ya. Jadi itu mungkin gambarannya tadi, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu nih, Halwa Syafana. Kami dari komunitas Akademi Minim Sampah katanya. Pertanyaannya saya,
pertanyaan saya bagaimana pengelolaan maggot untuk skala kecil RT dan RW? Karena jika tidak dikelola dari skala RT RW, maka akan tetap berakhir ke TPA. Edukasi terpenting adalah dari lingkungan yang kecil. Mungkin Pak Markus barangkali? Baik, Pak Budi. Jadi jawaban saya gini, memang segala sesuatu kita mulai dari kecil dulu, Pak. Ya. Langkah pertama dikerjakan itu dengan cara identifikasi volume sampah setiap hari. Nah, setelah kita mengidentifikasi apakah sampahnya 50 kilo atau 100 kilo, ya, baru kita bisa menyusun berapa kebutuhan telur larva yang harus kita gunakan untuk mengurai sampah itu. Nah, alangkah baiknya ini kalau di satu RT dilakukan setelah kita identifikasi, kita juga bisa bekerja sama dengan RT-RT yang lain, sehingga terbentuklah komunitas. Oke. Jadi pengolahan sampah berbasiskan komunitas, kembali lagi dengan sistem inti plasma tadi, Pak. Itu akan jauh lebih efektif. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Oktian Jaya Wiguna. Kalau untuk pasar Eropa atau luar negeri, apakah ada standar khusus dari maggot BSF? Serta jenis apakah yang diterima oleh mereka? Apakah tidak ada peluang membuka pasar dalam negeri atau semacam kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap pengembangan maggot BSF? Karena sebenarnya pasar dalam negeri justru menjadi pasar yang besar untuk orang luar negeri. Pak Markus? Baik, Pak. Jadi Pak Oktian, betul sekali. Pasar dalam negeri ini masih sangat luas. Tapi kenapa orang luar negeri yang lebih tertarik? Karena orang di Eropa, di Amerika, atau di luar sana, mereka mindset-nya sudah green and sustainability, Pak. Jadi mereka menghargai produk-produk dengan label green and sustainability. Ya. Dan meskipun untuk ekspor ke luar negeri itu persyaratannya tidak mudah, ya seperti ada syarat FDA, kemudian ada sertifikasi-sertifikasi yang tidak sedikit, Pak, tetapi kawan-kawan kami sudah berhasil melakukan ekspor itu ke luar negeri. Ya, untuk teman-teman yang ekspor ke luar negeri itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Ada beberapa buyer di luar negeri itu yang mensyaratkan supaya black soldier fly dried itu atau larva kering dari black soldier fly itu bukan dihasilkan dari sampah organik, tetapi salah satunya dari bungkil sawit. Ya, ada beberapa alasan, tapi saya mungkin terlalu panjang uraikan di sini. Nah, sekarang kita kembali fokus di dalam negeri. Tadi di video saya di YouTube bisa di-download itu, kebutuhan pakan ternak atau protein untuk pakan ternak itu 4,2 juta ton setahun. Jadi kalau kita mengolah satu hari 1.000 ton, Pak, itu masih persentasenya kecil sekali, Pak. Gitu. Jadi istilah inilah pasar yang begitu luas yang bisa diambil oleh Indonesia dengan cara mengubah mindset pengelolaan sampah organik. Sangat luas sekali, Pak Budi. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Endi Bajuri. Nah, ini nampaknya terkena provokasi Pak Markus nih. Setelah menyimak presentasi dari Pak Markus, saya tertarik untuk membudidayakan maggot. Pertanyaannya adalah apakah nanti di sini akan ada bantuan permodalan untuk usaha budidaya maggot tersebut? Kalau ada, apa saja persyaratan yang harus saya sediakan dan bagaimana tahapan untuk memperoleh bantuan tersebut? Wah, ini Pak Markus, silakan. Ini mesti Pak Budi nih yang modalin nih kalau gini, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah terprovokasi dan langsung ingin budidaya maggot. Segera saja Pak. Yang jelas modal pertama itu modal niat dulu Pak. Ya, niat untuk membersihkan Indonesia dari sampah. Ya, niat untuk mengimplementasikan kebersihan sebagian dari iman. Itu dulu Pak. Jadi setelah Bapak lakukan, saya lalu mengajak komunitas. Saya yakin Dinas Lingkungan Hidup di daerah Bapak akan juga terdorong. Banyak teman-teman saya di komunitas-komunitas yang bergerak secara mandiri. Kemudian ada perusahaan-perusahaan dari swasta memberikan dukungan melalui dana CSR-nya. Kemudian juga ada dukungan suportif dari dinas-dinas pertanian, perikanan, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Dan saya perlu sampaikan juga Pak, bulan Oktober nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meresmikan Maggot Innovation Center Pak. Ini juga perlu menjadi apresiasi tersendiri Pak. Luar biasa itu. Iya Pak. Yang pertanyaan yang berikutnya. Iya Pak. Tapi saya bantu tadi Pak, di Sumatera Barat komunitas BSF juga sudah banyak Pak. Bisa nanti googling di Facebook atau di Instagram itu banyak komunitas bisa sharing di sana Pak. Oke.
Oke, untuk pertanyaan tadi mengenai POC, prosesnya sebetulnya sama. Jadi Pak, sampah organik, lalu Bapak taruh di biopon atau di rak pembesaran BSF, kemudian ditaruh bibit BSF, lalu selama 5 hari sampai dengan 10 hari, itu BSF akan mengurai sampah organik. Nah, dengan 2 metode. Metode pertama saya sebut metode kering. Jadi ada pembudidaya yang senang dengan metode kering. Ya, jadi mereka mencampurkan ampas kelapa dan lain sebagainya supaya panennya mudah. Tapi ada juga yang mereka suka dengan metode basah. Jadi metode basah justru mereka membuat bioponnya dengan model tertentu, lalu menampung licitnya atau cairannya, lalu cairannya itu difermentasi dan pada akhirnya bisa menjadi pupuk organik. Nah, yang metode kering pun sebetulnya ketika kita panen larva, lalu kita juga panen kompos. Nah, kompos ini mengandung bakteri-bakteri yang luar biasa. Kalau di hasil laboratorium itu ada 90 jenis mikroba yang ada di sana, Pak. Nah, ketika kita aktivasi mikroba itu bisa langsung kita bisa aplikasikan untuk jadi pupuk cair. Jadi sesederhana itu, Pak. Terima kasih, Pak.